untuk berbuat adil kepada setiap anak-anak kita. Karena kita tidak pernah tahu mana anak-anak kita yang akan memberikan manfaat terbesar untuk urusan dunia dan akhirat kita. Lalu, hikmah yang kedua, Fakih, terima kasih Fakih, Masya Allah. Yaitu, ada kebaikan di setiap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ya, ketika kita sebagai orang tua ya teman-teman, nanti insya Allah mudah-mudahan akan menjadi orang tua yang memiliki anak ya, ketika kita ditakdirkan ternyata memiliki anak yang nakal dan selalu membawa masalah ya, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kamu tidak akan mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Bisa jadi anak kita bandel menurut kita ya, nakal, degil, tapi justru itu yang memberikan manfaat kepada kita. Wah, gimana Bang caranya? Masa anak nakal bisa memberikan manfaat kepada kita? La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sekali lagi kaidah itu. Kamu nggak tahu siapa di antara mereka yang bisa memberikan manfaat bagimu kelak. Ya, bisa jadi anak kita nakal menurut kita, tetapi justru itu memberikan manfaat kepada kita, ya. Karena bisa jadi anak yang bandel, yang melampaui batas, membuat kita tuh memiliki motivasi untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah di setiap sujud kita, di dalam doa-doa kita yang khusyuk. Ya, bisa jadi anak yang bandel justru memberikan manfaat yang besar kepada kedua orang tuanya. Ya, banyak kejadian yang kita jumpai orang-orang tua yang dulunya asalnya tidak lagi berkomunikasi disebabkan karena bertikai ya, ada masalah rumah tangga, ayah dan ibu tidak lagi berkomunikasi, sudah hampir mendekati garis perceraian, tetapi ketika mereka mendapati anak mereka gitu ya, misalnya contohnya tertangkap narkoba, terlibat suatu masalah berat, akhirnya kembali lagi mereka berdamai dan mengakui kesalahannya, dan kembali utuh menjadi sebuah rumah tangga yang insya Allah Allah ridhoi. Itu menjadi sebuah kebaikan ya. Padahal sejatinya Allah sudah takdirkan dia mendapatkan anak yang nakal ya. Bisa jadi juga itu menjadi sebab orang tuanya semakin dekat kepada Allah ya. Ketika anaknya nakal, ketika anaknya bermasalah, kemudian orang tuanya menyerahkan segala keputusannya kepada Allah, bertawakal, senantiasa berdoa di setiap sujud-sujudnya, senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang tua yang solih, belajar lagi untuk menjadi kembali orang tua yang solih atas sebab anaknya yang nakal gitu ya, sebagai wasilah agar anaknya kembali kepada jalan Islam. Bisa jadi ia menyebabkan orang tuanya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bisa jadi karena kita tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih memberikan manfaat kepadamu, ya. Itulah kenapa anak nakal pun sesungguhnya dia adalah sebuah pelajaran. Ya, bisa jadi ada kebaikan di dalam anak-anak nakal tersebut, ya. Nah, dari sudut pandang yang berbeda ya, ini masih faidah yang sama, faidah yang kedua, di mana ada kebaikan di setiap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Dalam sudut pandang yang berbeda, kaidah la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, bapak-bapakmu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu, ya. Juga berlaku kepada setiap orang tua yang tidak memiliki keturunan. Oh, gimana Bang? Kok bisa? Ini kan ngomongin bapak-bapakmu dan anak-anakmu. Kita nggak tahu mana anak-anak kita yang akan memberikan manfaat kepada kita. Kok ini berlaku juga kaidahnya atas orang yang tidak memiliki keturunan, ya? Gimana caranya? Aksol, kira-kira gimana nih Aksol? Kok bisa kaidah ini juga berlaku untuk orang yang memang Allah takdirkan tidak memiliki keturunan atau belum memiliki keturunan, ya? Kira-kira gimana kaidah ini berlaku? Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata anak-anak, ya,
bukan berarti nggak bisa diterapkan kepada mereka yang nggak punya keturunan. Kira-kira gimana, Aksel? Mana bang? Apaan bang? Nggak tahu bang. Oke. Eh, apa namanya? Eh, Iqbal. Ini menarik ya. Ini sebuah kaidah yang ternyata juga dapat diterapkan kepada orang-orang yang memang Allah takdirkan belum atau tidak memiliki keturunan. Saya boleh jawab gak bang? Boleh. Zaki, Masya Allah. Ini kaidah ini berlaku untuk orang yang tidak punya keturunan, sehingga orang tersebut bisa melihat melihat secara keseluruhan dari berbagai aspek. Jadi belajar untuk bersyukur gitu, karena di kaidah ini juga diajarkan ya, ketika ada orang yang punya anak laki-laki yang lucu banget, diceritakan itu Nabi Khidir diminta untuk membunuhnya kan. Nah, dari situ memiliki anak yang lucu, yang baik juga kan, kita tidak mengetahui bahwa takdir kedepannya bagaimana gitu. Nah, mungkin di kaidah tersebut kita diajarkan untuk selalu bersyukur walaupun kita nggak punya keturunan. Bisa jadi ketika kita memiliki keturunan, itu justru menjadi sebuah masalah bagi kita, seperti itu bang. Masya Allah. Iya, jawabannya itu ya. Insya Allah ini nih apa sudah disampaikan oleh Zaki. Ya, bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan seseorang tersebut tidak memiliki keturunan, bisa jadi itulah kebaikan untuk mereka. Ya. Bisa jadi manfaat yang Allah berikan kepada mereka adalah dengan tidak diberikan keturunan. Ini sebuah kisah yang analogi kisah yang dijelaskan dalam kisah pertemuannya Nabi Khidir ketika bersama dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Dikisahkan Nabi Musa alaihissalam kebingungan dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir kan, kok Nabi Khidir ini malah ngebunuh anak kecil. Bayangkan anak kecil itu seorang anak yang belum memiliki dosa ya, tapi sudah dibunuh. Yang kemudian pada akhirnya Nabi Khidir menjelaskan alasan membunuh anak kecil tersebut ya, bahwasanya anak kecil tersebut dikhawatirkan nantinya akan menyeret orang tuanya ke dalam kekafiran, dan supaya anak itu akan digantikan ya dengan anak yang soleh yang menjaga keimanan dari ibu dan bapaknya. Ini sebuah alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini salah satu hikmah yang kita bisa pahami dalam ayat ini ya. Bisa jadi sebuah keluarga ya, dia tidak ditakdirkan mendapatkan keturunan atau belum mendapatkan keturunan bukan karena Allah nggak sayang, bukan karena Allah tidak adil, tetapi Allah tidak memberikan keturunan karena bisa jadi Allah ingin menjaga keimanan orang tersebut, keluarga tersebut. Karena bisa jadi anak tersebut membawa keburukan kepada kedua orang tuanya atau memurtadkan kedua orang tuanya. Ini sebuah kaidah di mana kita diminta untuk senantiasa melihat kebaikan dari setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, bisa jadi, dan ini pun berlaku untuk orang-orang yang tidak memiliki keturunan. Selama disertai dengan sikap ridho ya, maka sesungguhnya ketika kita ridho terhadap keputusannya Allah, maka akan ada banyak keberkahan yang Allah berikan kepada hidup kita, insya Allah. Hikmah ketiga, ya, berikutnya Fakih. Hikmah ketiga adalah ayat ini mengajarkan kita, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ketika ditarik kepada aspek keumuman, ya. Hikmah ketiga adalah ketika kita berbicara tentang kaidah la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kamu nggak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatmu, mereka juga bisa diartikan sebagai amal soleh. Kita nggak tahu nih, amal mana, ya, amal mana yang mungkin menurunkan ridhonya Allah, ya. Kita nggak pernah tahu nih. Atau bahasanya gini, jangan suka ngeremehin amal yang menurut kita nggak penting ya. Jangan pernah meremehkan amal-amal yang menurut mata manusia tuh kecil ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sendal. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bilang, sesungguhnya tali surga, Sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sendal kita.
oh kok bisa bang? Kenapa surga lebih dekat daripada tali sendal kita? Ini pertanyaan ya. Lukman, kenapa sih surga itu lebih dekat daripada tali sendal kita? Pun demikian dengan neraka, kata Nabi SAW. Izin ya bang, mungkin yang Lukman tangkap, tali sendal kan kayak kebiasaan kita sehari-hari gitu. Mungkin bisa dianalogikan bahwa surga itu bisa jadi dari hal yang kita lakukan sehari-hari, dengan tadi kata abang, jangan meremehkan pahala sebagaimana kita tidak meremehkan dosa-dosa kecil gitu. Bisa jadi surga itu berasal dari hal yang kita lakukan sehari-hari, entah menyingkirkan ranting dari jalan, atau bahkan neraka pun juga bisa jadi dari hal yang kita lakukan sehari-hari, entah kayak gibah atau ngomongin orang, hal-hal yang dekat sama kita. Itu mungkin bang yang Lukman tangkap. Iya, Masya Allah, itu jawabannya ya. Karena kita tuh nggak pernah tahu mana amalan kita yang Allah terima, yang menyebabkan turunnya ridha Allah, ya, yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Bisa jadi amalan haji kita 3 kali ya, haji 3 kali gitu kan, ada di sinetron haji 3 kali, tetapi Allah belum terima, Allah tidak menerimanya dan tidak mampu menjadikan kita untuk masuk mendapatkan rahmatnya Allah karena ada amal yang rusak di dalamnya. Bisa jadi kita umroh 7 kali ya, tetapi tidak ada yang diterima oleh Allah ketika tercampur kepada sesuatu yang syubhat, yang haram di dalamnya. Ya, tetapi bisa jadi ketika kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, ya, ketika kita tulus dengan ikhlas mengajarkan Al-Qur'an kepada adik-adik kita, gitu ya, ketika kita menyingkirkan ranting di jalan, Masya Allah, ketika kita mungkin memberikan makanan, minuman kepada kucing liar di jalan, ya, bisa jadi hal-hal kecil semacam itu menyebabkan padamnya api neraka atas izin Allah. Ya, bisa jadi ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ya, bisa jadi amalan kita menafkahi orang tua kita yang sudah menua, ya, bisa jadi hal-hal amalan-amalan yang amalan rutin kita yang kita dawamkan senantiasa, seperti halnya menyebarkan salam ketika kita berjumpa dengan saudara muslim kita. Bisa jadi Allah ridho terhadap amal-amal kecil kita, ya. Karena kita nggak pernah tahu mana amalan yang memasukkan kita ke surga, ya. Makanya jangan meremehkan setiap amal kecil, ya. Jangan meremehkan setiap sunnah, hal-hal sederhana. Bahkan yang cukup menarik, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para ulama, ya. Sebuah kisahnya, tentu teman-teman mungkin sudah sebagian besar mendengar kisahnya Imam Abu Dawud, ya. Imam Abu Dawud adalah salah seorang ulama yang meriwayatkan begitu banyak hadis dari Nabi SAW. Beliau senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW meskipun kecil. Ya, suatu ketika Imam Abu Dawud ini sedang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, mencari riwayat hadis dari tempatnya yang jauh, gitu ya. Beliau hanya memiliki 1 dirham. 1 dirham tuh Satu dirham mungkin sekitar 100 atau 150 ribu lah kalau dihitung dalam nominal rupiah sekarang. Imam Abu Dawud itu cuma punya 1 dirham. Lalu kemudian beliau menaiki sebuah kapal laut, yaitu perahu besar, ya. Kemudian ketika dalam perjalanannya beliau membawa dan diikuti oleh murid-muridnya dalam sebuah kapal laut tersebut, ya. Ketika melewati sebuah pulau, beliau mendengar ada seseorang yang bersin, hacu, dan kemudian orang tersebut membaca hamdalah, alhamdulillah. Terus kemudian apa yang dilakukan beliau? Beliau meminta nahkoda perahu tersebut untuk pergi ke ujung pulau. Aku mau berhenti, tunggu, berhenti dulu di ujung pulau. Nggak bisa, kata dia, ini kapal perahunya udah jalan, nggak bisa seenaknya. Ya udah deh, nih kasih 1 dirham deh, kasih 1 dirham. Satu-satunya uang yang dimiliki Imam Abu Dawud, ya. Kemudian kira-kira ngapain tuh Imam Abu Dawud ketika perahu tersebut menepi ke pulau tersebut? Kemudian Imam Abu Dawud turun. Lalu yang dilakukan Imam Abu Dawud apa? Beliau berdoa, ya, berdoa memberikan keselamatan kepada orang yang barusan bersin, karena adalah sebuah kewajiban, ya, hak setiap muslim itu ketika dia bersin,
dia sebenarnya memiliki kewajiban untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terus kemudian disunahkan bagi orang yang mendengar hal tersebut mendoakan, yarhamukallah. Lalu yang dilakukan Imam Abu Dawud itu cuman ngedoain doang. Datang ke tepian, ngabisin seluruh uangnya, terus kemudian turun untuk sekedar mendoakan yarhamukallah. Lalu orang tersebut ketika didoakan Imam Abu Dawud kaget, "Hah? Kamu tuh cuman turun dari tengah lautan untuk datang ke sini cuman mau ngedoain aku doang?" Kata Imam Abu Dawud, "Iya, betul." Bayangkan ya, lalu kemudian Imam Abu Dawud kembali meneruskan perjalanannya, kapal tersebut kemudian kembali lagi ke tengah lautan dan meneruskan perjalanannya. Lalu seluruh penghuni kapal laut tersebut pada malam itu tertidur semuanya. Semuanya tertidur. Termasuk sang nahkoda kapal, ibaratnya sopir bus ketiduran lah. Ada sepersekian detik lah, ada micro sleeping namanya kan. Lalu ternyata kemudian ketika bangun kaget tuh. Ternyata nahkoda kapal tersebut kemudian bermimpi. Di tengah terlelap sejenaknya dia bermimpi, dia dapati ada suara yang mengatakan sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga seharga 1 dirham. Kaget dia. Lalu kemudian mana? Siapa yang namanya Abu Dawud? Siapa yang namanya Abu Dawud? Dia ceritakanlah mimpinya dan kemudian seluruh orang-orang yang tertidur di kapal tersebut bangun juga di waktu yang sama dan mengatakan hal yang sama. Seluruhnya bermimpi mendapati ada suara yang mengatakan sesungguhnya Abu Dawud telah memberi surga dengan 1 dirham. Bayangkan ya, ternyata amalan solih atau sunnah yang dijalankan Imam Abu Dawud, satu yang mungkin kita anggap sederhana ternyata mengantarkan beliau menemukan tiket ridhonya Allah untuk masuk ke dalam jannah. Ya, inilah kenapa kita jangan nih ngeremehin hal-hal amal-amalan yang terkesan remeh-temeh ya. Padahal ternyata nilainya di sisi Allah besar. Pun kita belajar dari Bilal bin Abi Rabbah ya. Masya Allah, Bilal bin Abi Rabbah itu beliau adalah sahabat Nabi yang berjihad tentu ya. Beliau adalah sahabat Nabi yang juga berhijrah, luar biasa, kita paham. Tetapi ketika Rasulullah suatu pagi mengabarkan kepada Bilal, "Aku mendengar suara terompah kakimu di surga." Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apa sih yang kamu lakukan Bilal sampai aku dengar suara terompahmu itu sudah ada di surga?" Maka Bilal nggak menjawab. Bilal tuh nggak jawab, "Oh itu pahala jihad." Enggak. Oh, Bilal nggak ngejawab, "Oh itu pahala hijrah." Enggak. Tetapi yang disebutkan Bilal bin Abi Rabbah adalah amalan yang tampaknya kecil dibandingkan dengan jihad dan berhijrah ya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melakukan amalan apapun kecuali ketika aku berhadas, kemudian aku wudu, kemudian setelah berwudu pasti kemudian aku sholat 2 rakaat setelah berwudu." Ternyata amal yang disebutkan oleh Bilal itu kelihatan secara kasat mata kecil. Yang ketika dilihat amalan tersebut seolah-olah lebih kecil daripada amalan Bilal ketika ditindih batu besar oleh Umayyah bin Khalaf ya. Itu luar biasa, teman-teman bayangin betapa beratnya amalan Bilal ketika ditindih batu besar oleh Umayyah bin Khalaf di tengah panasnya terik matahari dengan batu besar yang mungkin bisa merenggut nyawanya, tapi dia bertahan dengan mengatakan ahadu ahad. Tapi ternyata ada amalan yang Allah ridhoi, yang Allah lebih cintai, yang ternyata di sisi Allah itu besar ya, yaitu amalan ketika Bilal senantiasa menjaga wudhu dan senantiasa sholat 2 rakaat setelah beliau berwudhu ya. Jika kita kaitkan dengan kaidah yang ke-13 ini, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-11, maka janganlah pernah menganggap setiap amalan kecil itu remeh, karena bisa jadi amalan-amalan tersebut justru mengantarkan kita kembali kepada surganya Allah. Baik, marilah kita imani surat An-Nisa ayat yang ke-11 ini sebagai kaidah Al-Quran yang ke-13 ya. Ini ya luar biasa ya, Masya Allah, ketika kita kaitkan kepada hubungan kehidupan kita, kaidah ini menjadi sebuah kaidah yang begitu aplikatif yang mudah-mudahan bisa kita amalkan insya Allah. Cukup dari saya untuk kaidah yang ke-13. Ada pertanyaan sebelum masuk ke kaidah yang ke-14? Iqbal ini ya,
eh udah waktu maghrib ya di sana ya? Iya ya, di ini. Izin sholat. Ya udah nggak apa-apa, nanti direkam ya. Oh, ini udah rekam nggak sih Fakih? Direkam Bang, sama Aksal juga. Iya nggak apa-apa, nanti bisa di-share kalau mungkin kalau apa namanya izin untuk sholat maghrib dulu. Ayo mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan, atau ada yang mau menambahkan. Ini slide-nya pendek, slide-nya ini ya, ringkasan saya nggak sempat buat. Saya tadi tuh langsung buru-buru aja cuplik-cuplik, tapi kan ada penjelasannya ya, setidaknya ada gambaran lah. Ada lagi? Ada pertanyaan atau ada masukan? Kalau enggak kita masuk ke kaidah ke-14 ya. Baik, masuk ke kaidah yang ke-14. Di dalam kaidah yang ke-14, penulis mengambil kutipan ayat dari surat Al-Qasas, ayat yang ke-50. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, wahai Nabi SAW, ketahuilah bahwa sungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Kaidah 14 ini menjadi sangat-sangat penting nih untuk kita ketahui. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, ketika mereka tidak menjawab tantanganmu, wahai Nabi SAW, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka tuh mengikuti hawa nafsu. Gitu ya. Hikmah pertama dari kaidah yang ke-14 ini adalah di antara banyak alasan manusia ya, ketika meninggalkan kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya, sebenarnya bukan karena mereka nggak paham kebenaran, tetapi lebih kepada mereka memilih hawa nafsunya dibandingkan kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita analogikan dengan hal yang sederhana, gitu ya. Ada dosen yang pintar, gitu ya. Kita pasti mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini ketika kita di dunia akademis ya. Ada dosen-dosen yang pintar dengan pengalaman yang segudang ya, pengalaman mengajar yang sudah puluhan tahun, menjadikan materi yang dia sampaikan kepada mahasiswanya menjadi cepat dipahami. Kenapa? Kenapa pertanyaannya gitu ya? Karena kecerdasan dan pengalaman yang mengajar menjadikan semuanya mudah gitu untuk disampaikan. Nah, kalau misalnya kita berpikir dosen saja dengan kepintaran dan jam terbangnya dan pengalamannya ketika mengajar menjadikan materi kuliah itu kayaknya gampang aja ya. Maka bayangkan gitu ya. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kebenaran melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu kita memahami bahwa Allah itu ilmunya nggak terbatas. Berbeda dengan makhluknya, dan menyampaikan kebenaran itu pasti dengan kalimat-kalimat yang sempurna, pasti mudah untuk difahami, ya, disampaikan kepada nabinya, begitu mudah dipahami oleh umat manusia. Ya bayangkan gitu ya, pastinya lebih mudah dong dibandingkan dengan dosen yang memiliki pengalaman dan ilmu dan kepintaran untuk menyampaikan materi tersebut kepada mahasiswa. Artinya ketika Allah dengan ilmunya yang tidak terbatas menjadikan kebenaran itu mudah difahami, ya, kok ada yang nggak ngikutin perintahnya Allah dan Rasulnya? Maka jawabannya simple. Kira-kira jawabannya apa nih? Fasik. Sultan. Kira-kira jawabannya apa nih? Kita faham ya, Allah Subhanahu wa taala itu pasti alim, pasti memahami lautan dalamnya ilmu, ya, kesempurnaan dan kemampuannya dalam menyampaikan firman-firman-Nya. Ya, ketika kalau kita analogikan dosen saja gitu ya, manusia makhluk yang dengan pengalamannya ya, dengan kepintarannya itu bisa menyampaikan sesuatu dengan mudah gitu ya. Maka tentunya Allah juga bisa menyampaikan sesuatu dengan sangat-sangat mudah.
yaitu Islam, kebenaran. Ya, tetapi kok ada sih orang yang nggak menerima kebenaran tersebut? Kira-kira jawabannya apa nih, Sultan? Sultan masih mengikuti? Kira-kira apa sih? Kira-kira kenapa sih masih ada orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya? Padahal kita tahu ya, pasti Allah menyampaikan firman-Nya, menyampaikan perintahnya dengan sangat mudah, dengan sangat-sangat mudah difahami. Karena begitu dalamnya ilmunya Allah, tidak terbatasnya ilmunya Allah. Maka apa yang menyebabkan orang tuh tidak mengikuti perintah Allah? Sombong, Bang. Memilih hawa nafsunya, Bang ya. Ini siapa tadi yang ngomong? Oh, Lukman sama Zaki ya? Iya, betul. Karena mengikuti hawa nafsunya, Masya Allah. Karena kita faham bahwa sesungguhnya yang disampaikan Allah adalah kebenaran Islam yang begitu mudah difahami. Ya. Tidak ada yang begitu mudah difahami, melainkan itu adalah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Simple jawabannya, karena mereka lebih memilih hawa nafsu. Kalau analogi yang lain kita gambarkan ya, ketika rumah diberikan sinar matahari, ternyata rumah tersebut dikelilingi kaca ya. Kalau kacanya kotor, maka tentu sinar matahari tidak mudah masuk ke dalam rumah ya, karena dihalangi oleh kotoran-kotoran yang menempel di kaca. Tetapi ketika kacanya bersih, tentunya mudah sinar matahari masuk ke dalam. Kita analogikan seperti halnya debu ya. Debu tersebut adalah dosa-dosa yang menutupi hati kita, sehingga hati kita menjadi kotor. Karena dominasi mayoritas hati kita mengikuti hawa nafsu. Sehingga cahaya Allah, kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan begitu mudahnya, dengan begitu gamblangnya, tidak dapat kita respon. Cahaya kebenaran itu tidak mampu kita respon dengan baik. Inilah kenapa ketika kita ini ya namanya aplikasinya gimana sih Bang? Ribet banget. Yang udah baca setidaknya udah punya gambaran. Itu kenapa saya minta teman-teman baca ya. Aplikasinya gimana? Contohnya ketika kita berdakwah ya. Ketika kita sampaikan sesuatu kepada teman-teman kita, keluarga kita, anak-anak kita tentang perkataan Allah, perkataan Rasul, qala Allah, qala Rasul, dan ternyata mereka tidak merespon apa yang kita sampaikan, maka ketahuilah bukan karena omongan kita susah dicerna. Ya, bukan karena ketika kita menyampaikan qala Allah, qala Rasul itu sulit, tetapi karena memang orang-orang tersebut memang lebih memilih hawa nafsunya, sehingga ketika kita menyampaikan Islam kepada kerabat, mereka memilih hawa nafsu, maka kita diperintahkan untuk bersabar, nggak frustasi. Ya, karena kita tahu ternyata orang-orang yang memang ketika kita sudah sampaikan sebenarnya dia sudah tahu apa yang sudah kita bawa. Sungguhnya dia mengetahui hal tersebut adalah kebenaran dari Allah, dari Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dia sudah tahu, tetapi karena dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak menerima hal tersebut. Sehingga ketika kita menyampaikan dan kita ditolak, kita nggak kecewa, kita nggak frustasi. Ya, ketika berdakwah kita tidak kita tidak sedih berlebihan. Karena sesungguhnya Allah sedang ngasih tahu, ternyata ketika mereka tidak menyeru seruan tersebut karena mereka memang mengikuti hawa nafsu. Itu kan it's all about choice ya. Itu adalah perkara pilihan saja gitu. Jadi kita tidak sedih-sedih banget gitu. Ya, jadi perlu juga kita ingat ya, kalau menyampaikan hidayah itu kayak menanam benih. Ya, kita nggak tahu tuh kapan benih itu akan tumbuh, kapan benih tersebut akan menghasilkan buah yang manis, menumbuhkan pohon yang lebat. Ya, ada orang yang yang menanam benih dalam waktu sekejap langsung berbuah manis, daunnya rimbun, pohonnya besar, bisa untuk berteduh di bawah rindangnya pohon tersebut. Tetapi ada juga yang menanam benih begitu lama, tidak menjumpai buah yang manis, daunnya kering, tidak rindang, dan benih yang ditanam itu tidak menghasilkan buah-buah yang baik. Ada juga yang seperti itu, ya. Karena mengantarkan hidayah itu seperti menanam benih. Ada yang langsung dikasih hasilnya sama Allah, manis, tidak menunggu lama, tetapi ada yang mau nunggu lama,
ternyata tidak menghasilkan, ternyata pohonnya pun mati. Tetapi yang jelas, yang perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat hasilnya. Ya, kita sudah paham ya. Allah tidak melihat hasilnya, melainkan yang dilihat oleh Allah adalah proses atau tahapan-tahapan di mana kita mendapatkan ujian tersebut, di mana kita tetap bersabar di atas jalan dakwah. Jadi ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan dan ternyata memang tidak mendapatkan sambutan yang baik, ya Allah sudah bilang, karena memang mereka memperturuti hawa nafsu. Jadi kita tidak sedih terlalu berkepanjangan, tidak frustasi dan sebagainya. Karena sungguhnya hasil dari benih hidayah yang kita tanamkan kepada orang tersebut, kepada orang yang kita cintai, sesungguhnya itu merupakan haknya Allah. Membuahkannya atau justru berbuah dengan lambat ataupun bahkan tidak menghasilkan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, wahai Nabi SAW, ketahuilah bahwa sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu. Yang kedua hikmahnya adalah ini merupakan nasihat bagi para penuntut ilmu. Ya, wah ini gimana Bang? Ini menjadi kaidah sebagai teguran bagi para penuntut ilmu, ya. Karena kadang ketika kita sudah mempelajari banyak ilmu, kita datang ke setiap majelis ilmu ataupun kita mempelajari banyak kitab, buku-buku tentang kaidah-kaidah hukum tertentu, ya, kaidah-kaidah fikih, baik itu memiliki hukum fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah, hal-hal yang diwajibkan, sunnah, kemudian mubah. Kadang secara nggak sadar kita memilih-milih pendapat yang paling ringan, ya, supaya mendapatkan yang paling mudah, yang paling menyenangkan, yang sesungguhnya itu merupakan perintah dari hawa nafsu kita. Ya, kadang-kadang kita sebagai penuntut ilmu, thalibul ilmi, mendapati berbagai macam pendapat para ulama yang berbeda, ya. Kita udah mulai biasa nih melihat ranah-ranah perbedaan para ulama, maka akhirnya kita pilihlah pendapat-pendapat yang paling mudah di setiap perbedaan-perbedaan yang disampaikan oleh para ulama, ya. Tapi ingat, dan tidaklah seseorang memilih pendapat yang paling longgar, ya, supaya memberikan kemudahan bagi hawa nafsunya, ya, bukan memilih pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Ya, ini merupakan bagian dari mengikuti hawa nafsu nih, ya. Walaupun sebenarnya memilih pendapat yang mudah itu memang diperbolehkan, tetapi kalau niatnya memilih pendapat yang paling ringan untuk mengikuti apa yang disampaikan hawa nafsu, maka ulama Ibnu Abdil Bar, beliau adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang terkenal, ya, memiliki mazhab Maliki, beliau ahli hadis, ahli fikih, mengatakan, ya, siapapun penuntut ilmu yang mendapati perbedaan para ulama terus kemudian dia ambil yang paling mudah dan bukan memilih pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, maka sesungguhnya itu ia akan mengumpulkan banyak keburukan tanpa disadari. Ya, Bang, contohnya konkretnya apa nih Bang? Oh, banyak banget ini. Kalau kita jabarkan satu persatu, sesungguhnya banyak sekali hal-hal pendapat-pendapat para ulama yang seolah-olah kita ambil yang mudah-mudah saja untuk sekedar memuaskan hawa nafsu. Ambil satu penjelasan, ya, yang kita alami dari kejadian sehari-hari. Contohnya apa? Mohon maaf, ya, bicara tentang masalah rokok, ya. Ketika orang berbicara tentang masalah rokok, wah, dia berkata, oh, rokok kan makruh, nggak apa-apa, makruh. Ulama bilang makruh, ya. Sesungguhnya orang yang mengatakan rokok makruh, ya, apalagi dia adalah perokok, dia mengambil pendapat tersebut, yakinlah, pasti bukan karena dia menteliti pendapat tersebut, bukan karena dia perhatikan satu persatu dalil yang dijadikan rujukan sebagian ulama yang memakruhkan rokok, tetapi dia pasti memilih pendapat itu berdasarkan apa yang sesuai dengan keinginan hatinya, nafsunya, ya. Inilah yang ada dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita juga menjelaskan perbedaan para ulama, maka yang pertama memang betul kita harus menghormati perbedaan tersebut dengan konsekuensi kita mengkaji setiap dalilnya, kemudian mengambil pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, bukan pendapat yang kita inginkan, ya. Maka banyak tuh orang-orang yang membenarkan beasiswa yang bersumber dari riba, beasiswa yang bersumber dari rokok, ya, memakruhkan rokok, padahal sungguhnya sebagian jumhur ulama mengatakan rokok itu haram, ya,
membolehkan, memudah-mudahkan hal-hal yang sesungguhnya cenderung kepada perbuatan-perbuatan syubhat yang tidak bermanfaat, yang akan menyebabkan kerasnya hati mereka. Mereka biasa aja tuh. Jadi mengambil pendapat-pendapat yang menurut mereka senang saja, musik, hal-hal semacam itu dan lainnya, ya. Walaupun memang kita diminta yang pertama kali kita harus memberi penghormatan terhadap perbedaan pendapat para ulama. Betul, kita harus memberikan uzur untuk saling respect kepada orang yang berbeda pendapatnya sama kita. Tetapi yang pertama yang harus ditekankan adalah jangan mengikuti pendapat yang mudah karena sesuai dengan keinginan kita. Karena sesungguhnya yang kita pilih adalah hawa nafsu kita ketika kita menginginkan sesuatu atau mengambil pendapat sesuatu ketika kita menjadi seorang ahlul ilmi, bukan ahlul ilmi, thalibul ilmi, memilih pendapat sesuatu berdasarkan hal yang lebih mudah yang ingin kita lakukan. Seperti itu. Berikutnya, kaidah ini juga kita ambil ketika kita memilih jodoh ya. Ketika kaidah ini diterapkan ketika kita hendak memilih jodoh, maka kemudian kaidah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kalaulah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, kalaulah mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, melainkan karena mereka mengikuti hawa nafsu. Maka pilihlah jodoh dengan kaidah yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bang, gimana Bang? Konteksnya gimana Bang? Di buku juga sedikit dijelaskan gitu. Imam Ahmad berkata, kalau aku menjumpai dua pilihan yang datang kepadaku bersama-sama, maka pilihlah yang paling tidak disukai oleh nafsu. Karena itulah yang paling membawa kebaikan untuk dunia akhirat. Imam Ahmad menyampaikan hal seperti itu. Ini menjadi menarik ya, dan Imam Ahmad betul-betul menetapkan, mempraktikkan kaidah ini ketika beliau memilih jodoh untuk dirinya. Ya, Imam Ahmad kita tahu ya, beliau menikah di usia 40 tahun. Bukan karena beliau tidak menjalankan sunnah Nabi, bukan. Karena beliau adalah seorang ulama yang betul-betul mendedikasikan dirinya kepada umat ini. Ya, ulama yang betul-betul mengumpulkan jalur ilmu, jalur periwayatan ilmu Islam yang diriwayatkan oleh para sahabat agar umat ini mendapatkan pencerahan, agar umat ini mendapatkan kebaikan. Jadinya sibuk waktu-waktunya tuh belajar Islam ya, untuk mengumpulkan ilmu Islam ini disampaikan, diteruskan kepada umat ini. Lalu beliau menikah di usia 40 tahun, terlambat gitu ya. Tetapi ketika beliau menyampaikan keinginannya kepada bibinya yang cariin tuh. Bibinya mencarikan, lalu kemudian beliau mengatakan, aku tertarik dengan kedua putri dari seseorang ini. Bayangkan ya, sesoleh apa wanita-wanita yang dipilih oleh Imam Ahmad ini ya, kelak akan menjadi istrinya. Ya, Imam Ahmad pasti memilih wanita-wanita terbaik. Lalu kemudian Imam Ahmad bilang ke bibinya, cobalah mencari tahu dua wanita dari keluarga ini. Nah, kemudian bibinya mencari tahu tuh, bla 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 bla. Kemudian bibinya kembali kepada Imam Ahmad. Beliau berkata, wanita yang pertama ini cantik, menarik dilihat. Setiap orang pasti suka ketika melihatnya, wajahnya menarik dan baik gitu. Lalu kemudian sementara wanita yang kedua, wajahnya tidak secantik yang pertama, tetapi dia baik, dia salih, ya. Maka kemudian Imam Ahmad menyampaikan, sesungguhnya nafsuku cenderung kepada yang pertama. Ya iyalah, jelas kita juga pasti ini ya, cenderung seperti itu ya. Nafsunya pasti lebih cenderung kepada yang cantik, yang menyenangkan dipandang. Sementara yang kedua, pilihan yang kedua tuh wajahnya tidak cantik tapi solih, baik. Itu biasanya nafsu pasti cenderung kepada hal yang pertama. Lalu kemudian Imam Ahmad berkata bahwa sungguhnya aku memilih wanita yang kedua menjadi istriku. Masya Allah ya. Kemudian Imam Ahmad menyampaikan testimoni yang luar biasa. Ini menarik nih, Imam Ahmad menyampaikan sebuah testimoni yang luar biasa, dan beliau berkata, selama 20 tahun aku menikah dengan istriku, ia tidak pernah membuatku marah. Masya Allah. Ini yang udah nikah nih mungkin baru beberapa ya. Ini ngerasain gimana. Oh ini belum cuma fakih doang ya.
yang namanya wanita solihat tuh luar biasa gitu. Apa namanya, wanita zaman sekarang itu masya Allah subhanallah, apa namanya, luar biasa lah tantangannya. Nanti teman-teman akan ngerasain. Nanti ketika berumah tangga akan merasakan. Bayangkan gitu ya, 20 tahun Imam Ahmad menikah dengan istrinya itu tidak pernah sekalipun istrinya membuat Imam Ahmad marah. Bayangkan kualitas keimanan seperti apa yang dimiliki wanita ini. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita tentang kaidah yang ke-13 dan kaidah yang ke-14. Semoga apa namanya bisa bermanfaat. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dari diri saya pribadi. Semoga Allah membukakan pintu maaf pada saya insyaallah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan teman-teman. Cukup. Alhamdulillah sudah disampaikan ya materinya sama Bang Panji mengenai kaidah yang ke-13 dan ke-14 ya, yang mengenai bahwa kita tidak mengetahui antara bapak-bapakmu dan anak-anakmu yang mana yang jauh lebih baik di surat An-Nisa yang ke-11 sama yang berikutnya ya, jika kemudian mereka di surat Al-Qasas ya ayat ke-48 sampai 50 ya, mengenai khususnya di 50 mengenai ini ya. Mengenai memahami kebenaran lah, bisa dibilang seperti itu, terkait menuruti hawa nafsu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan atau mereview mungkin. Izin bertanya Bang, boleh? Boleh. Oh, boleh, silakan Lukman. Masya Allah. Sebenarnya ini Bang yang kaidah ke-14 ya. Menurut Lukman kayak aduh terpukul banget. Cuman apa ya? Aduh bingung. Intinya gini Bang, mungkin dari Lukman sering kali ya Lukman dan ya Lukman aja deh, jangan bawa orang lain. Lukman tuh menemukan banyak pendapat-pendapat gitu, kayak mungkin untuk bahasan tadi kalau Lukman ngambil contoh sholat tarawih gitu ya, kan ada yang mengatakan sholat tarawih 8 atau 20 rakaat kan ya. Cuman sampai sekarang Lukman tuh dari kecil emang diajarnya sama ayah almarhum itu 20 mulu gitu. Cuman makin kesini makin semakin kesini lah itu milihnya yang ke-8. Nah, tapi Lukman tuh bingung Bang, apakah Lukman milih yang 8 ini dikarenakan hawa nafsu atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan ditilik-tilik lagi ya, kenapa akhirnya milih yang 8? Karena emang kalau ngomonginnya cepet-cepetan, yang 8 juga nggak tentu lebih cepet daripada 20 gitu loh. Iya. Kenapa? Karena yang 8 juga menenangkan hati gitu. Lukman ngerasa kayak, wah ini bisa nikmatin suatu benar-benar gitu. Tapi di satu sisi kayak, aduh jangan-jangan gue milih 20, nggak milih yang 20 di gara-gara apa 20 tuh ya lama ya capek gitu. Kesana gitu Bang. Nah, Lukman tuh khawatir pilihnya karena kayak gitu. Nah, apakah hal itu termasuk atau enggak sih Bang, dan gimana menentukannya? Karena jujur sampai sekarang pasti kan menyesuaikan dengan kondisi keimanan masing-masing ya. Kalau udah bahasanya baru belajar Islam gitu, nggak mungkin dong diberikan yang gede-gede banget. Cuman kan maksud Lukman ya masa iya sih udah hampir berapa lama sama Bang Panji belajar gitu, terus masih milih yang ecek-ecek gitu kan. Nah, menurut Abang gimana sih Bang pandangan Lukman, apakah itu termasuk karena milih hawa nafsu atau enggak? Pun sama dengan yang kayak musik gitu-gitu juga, yang bahasanya di keseharian Lukman masih gitu nggak dengerin musik tapi nasyid kan rata-rata. Pun kalau misalkan nggak denger musik untuk olahraga biar semangat dan bukan biar kemayu melo gitu Bang. Itu gimana ya Bang menurut Abang? Iya, ini berat nih pertanyaan nih, Masya Allah. Iya, apa namanya? Memang ketika kita belajar sesungguhnya Nabi SAW tuh nggak pernah apa namanya secara tegas menyebutkan berapa sih apa namanya rakaat yang ditetapkan dalam sholat tarawih. Tidak pernah ada satu riwayat yang menyebutkan oh Nabi sholat 11. Bukan, karena memang kenapa 11? Karena memang itulah kebiasaan sholat qiyamul lailnya Nabi di luar Ramadan. Makanya kalau misalnya punya kesempatan apa namanya kita Ramadan di Mekah, di Masjid Nabawi, itu bukan 11 malah ya,
Itu itu riwayatnya sahih para sahabat. Kan ada yang 36, ada yang 42 rakaat. Itu di Madinah itu 36 rakaat. Ya. Jadi memang para ulama berbeda pendapat dan tidak saling menyalahkan gitu ya, karena memang kondisinya setiap orang masing-masing berbeda gitu. Kondisi keimanan masing-masing orang berbeda. Tidak semua imam bisa mampu mengimami rokaat-rokaat dengan jumlah rokaat-rokaat yang panjang gitu ya, dengan khusyuk dan sebagainya. Tentunya bayangkan ketika negara-negara semisal Indonesia, semisal negara-negara Barat gitu ya, ketika Allah sudah kata melalui lisan Nabi SAW 24, 36, bayangkan betapa sulitnya, betapa seolah-olah Islam itu bukan beban yang berat gitu ya. Padahal sebenarnya diberikan keleluasaan, silahkan untuk menjalankan sesuai dengan sesuai dengan kemampuan ya. Itulah kenapa Nabi SAW itu dalam sebuah riwayat kan Nabi itu di malam yang saya agak lupa, di malam yang ketiga atau di malam yang keempat, di malam yang keempat atau malam yang kelima atau malam 7, Nabi itu nggak lagi keluar rumahnya ya. Nabi bilang apa? Aku takut kalian menjadikan ini sebagai sebuah kewajiban dalam sholat tarawih. Padahal ketika dijelaskan oleh para ulama, Allah itu pencemburu berat. Allah itu Rabb yang begitu cemburu kepada makhluknya. Ya, Allah itu nggak mau kalau misalnya makhluknya udah sholat katakanlah 11 rakaat atau 24 rakaat, ya terus menerus kemudian tiba-tiba makhluknya itu turun jadi 10 rakaat atau turun jadi 2 rakaat. Allah tuh nggak mau, Allah akan cemburu. Maka ketika Allah cemburu, maka Allah akan jadikan ketika Allah sudah melihat hambanya mendawamkan sebuah ibadah dengan rutin, ya Allah tidak menginginkan hamba tersebut menghilangkan ibadah tersebut. Maka akibatnya Allah akan jadikan ibadah tersebut wajib. Bayangkan gimana kalau misalnya sholat tarawih itu katakanlah 21 rakaat atau 36 rakaat wajib. Kira-kira gimana? Orang-orang tua gitu gimana? Wow, begitu luar biasa. Itulah kenapa hikmahnya Nabi pada malam keempat atau ketujuh, saya agak lupa, beliau tidak keluar karena tahu ketika Allah itu menjadikan ibadah ini wajib, ini akan sangat-sangat menyulitkan umat Islam. Ya, itulah kenapa hikmahnya Nabi bilang, aku khawatir kalian menjadikan ini wajib, karena sesungguhnya ketika Allah sudah tetapkan ini menjadi wajib, ini akan menjadi sangat-sangat sulit. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu cinta kepada kita, memberikannya itu sesuai dengan kemampuan. Nah, ketika kita memegang pada satu kaidah yang disampaikan oleh salah satu pendapat ulama gitu ya, misalnya kita menggunakan mazhab Syafi'i. Ya, kenapa sih kita menggunakan mazhab Syafi'i? Utamanya karena kita tinggal di Indonesia yang sebagian besar ulamanya, ustaz-ustaznya itu pakai mazhab Syafi'i. Jadi ketika kita bermasalah, ketika kita menanyakan satu hal, beliau bisa untuk menjelaskannya dengan mazhab yang sama. Makanya utamanya kita di Indonesia itu pakai mazhab Syafi'i. Gitu. Maka kalau kita udah pegang satu mazhab, satu kaidah, satu pendapat ulama, maka boleh kita boleh kita gunakan, boleh kita genggam terus. Nah, syaratnya apa? Sepanjang kita tidak, hati kita tuh jujur, Lukman. Kita tahu nih mana yang kepengenan hasrat kita, mana yang memang kita memilih berdasarkan yang menurut kita adalah yang dekat kepada kebenaran. Asal jangan kita meniatkan ini untuk enak-enakan, yang cari yang paling gampang gitu. Maka insya Allah semoga Allah mengampuni kita. Ya, semoga Allah rahmati kita untuk terus berada di jalan Islam. Jadi jangan khawatir kalau misalnya memang seolah-olah gampang gitu. Toh mazhab Syafi'i pun kalau dibilang yang paling berhati-hati, yang paling konsisten dalam kehati-hatian. Contohnya gimana?
Kalau mazhab-mazhab yang lain mungkin dalam hal menyentuh istri kita bahkan diperbolehkan sepanjang dengan ketentuan tidak ada nafsu syahwat di dalamnya dan sebagainya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i menyentuhnya dengan atau tanpa syahwat itu tetap membatalkan wudhu kita. Nah inilah yang kita misalnya saya ambil gitu contohnya, memang berat gitu ya. Dulu saya berpikir bisa ngambil seenak-enaknya aja tuh. Tetapi kemudian setelah kita pahami, wah ini nggak bisa begini. Kita bukan orang yang bisa mengambil hukum. Kita pada akhirnya memilih ulama yang menjelaskan tentang satu mazhab yang kita pegang secara konsisten. Dan ternyata mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh wanita meskipun dia sudah menjadi istri kita itu membatalkan wudhu. Kenapa berhati-hati? Mendingan berhati-hati deh daripada ternyata kita misalnya nanti kita kan nggak tahu di pengadilannya Allah. Kita mikirnya, kita kan berpendapat kan ada ulama yang bilang menyentuh wanita istri sepanjang nggak ada syahwat nggak akan membatalkan wudhu kita. Kemudian kita sholat, terus kemudian Allah bilang ternyata itu batal. Berarti sholat kita selama puluhan tahun ya ternyata digugurkan oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah karena wudhu kita batal. Subhanallah. Itu mendingan kita berhati-hati dalam hal itu. Minimal dalam urusan sholat ya, kita tidak menyentuh dulu istri kita. Ya karena Imam Syafi'i ya, maksudnya mazhab Syafi'i memang sangat-sangat berhati-hati untuk banyak hal, termasuk dalam urusan makanan, gitu ya. Kalau kita kita belajar fikih khasnya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, salah satunya adalah sangat berhati-hati dalam urusan makanan. Makanya urusan ketika kita megang mazhab Syafi'i kayaknya ribet banget kalau di luar negeri. Ya makanannya ayam sih, tetapi dimasak sama penggorengan yang sama masak babi itu haram. Tetap nggak bisa dalam mazhab Syafi'i. Dimasak dalam wadah yang sama, nggak bisa. Babi itu haram. Dimasak di panci yang sama, di minyak yang sama, menjadi sulit. Menjadi haram. Di luar negeri ribet banget. Bener deh. Ada orang-orang yang pakai mazhab Maliki santai aja. Toh substansinya halal kok, ini ayam. Nggak apa-apa meskipun dimasak. Kan dimasak di wadah yang panas dan sebagainya. Dalam mazhab Maliki diperbolehkan. Tetapi memang jadinya ribet, tapi kita konsisten minimal dan kita berhati-hati untuk hal semacam itu, ya. Karena urusan makanan itu urusan berat nanti di sidang kita di hadapan Allah. Pun demikian dengan sholat ya, Makanya kenapa ada hadis yang mengatakan Nabi SAW bilang ada orang yang 60 tahun sholatnya ditolak oleh Allah. Wah celaka betul. Bisa jadi memang salah satunya karena memang berwudunya batal, tidak sah. Atau mungkin bisa jadi memang karena tidak tumakninah dalam melakukan sholat. Itu menjadi teguran buat kita, wah bahaya betul ya. Jangan-jangan kita nih 60 tahun sholatnya ditolak Allah. Kalau sholat aja udah ditolak, mau apa lagi? Kita mau amal soleh apa lagi yang kita andalkan? Karena sholat itu kan ibarat kata kunci ya, sebuah tiang agama. Ya kuncinya kalau kita udah bisa buka kunci sholat, kalau kita dapat bypass dari sholat, ya insya Allah bisa memperhitungkan amal-amal kita yang soleh. Tetapi kalau sholat udah ditolak, udah ribet deh urusannya. Ya kayak semacam itulah ya. Jadi kita paham bahwa sesungguhnya niatnya kita tuh bukan pengen ngegampang-gampangin, tetapi memang kita mencari kebenaran yang paling dekat dengan kebenaran. Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran dengan ilmu yang mungkin kita pahami ini sekarang. Bisa jadi nanti Lukman mungkin umur 30 tahun nanti akhirnya meyakini, oh ternyata yang saya yakini adalah yang 21 rakaat ini yang mendekati dengan kebenaran dari jalur riwayat yang sudah saya pelajari dari para asatidz, dari para buku-buku, dari para kajian-kajian keislaman yang saya dapati, atau 36 rakaat seperti halnya Madinah Al-Munawwarah, wallahu alam. Makanya kita terus minta hidayah sama Allah, karena bisa jadi pemahaman sekarang kita salah. Ya, nanti Allah benarkan pemahaman kita seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan semakin pengennya kita belajar Islam, maka yang tadinya kita menganggap menjawab bersin itu nggak wajib, kemudian nanti setahun lagi kita senang sekali menjawab hamdalah bersinnya seseorang sahabat kita dan lainnya, gitu ya. Jadi sekarang kita memang nggak paham, ya minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, jalannya para nabi. Ya, pemahaman kita mungkin sekarang salah, belum sempurna, maka kita minta ihdinas siratal mustaqim supaya Allah sempurnakan pemahaman kita. Ya, kalau sekarang kita insya Allah meyakini yang paling
yang paling dekat dengan kebenaran 11 rakaat. Bisa jadi setelah kita belajar Islam, dengan makin serius kita belajar Islam, oh ternyata Allah fahamkan kita, ternyata yang dekat dengan sunnah, yang dekat dengan kebaikan adalah 21 rakaat, misalnya, ya. Atau nanti kemudian ternyata 36 rakaat dan sebagainya. Minta terus sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja kali ya. Siap. Jelas mungkin Lukman? Siap Bang, jelas insyaallah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari Hanif? Ada yang pusing? Ada yang Tadi bertanya? pertanyaannya Lukman apa kalau boleh tahu? Karena saya datangnya di tengah-tengah jawaban. Ya, Betul. Lukman bilang tadi ini, apa namanya, Bang, kalau misalnya kita kan sekarang, kalau misalnya Ramadan kan, apa namanya, tarawihnya 11 rakaat, padahal ada yang 21 dan sebagainya. Apakah itu saya termasuk mengikuti hawa nafsu? Karena menurut saya itu mudah dan menyenangkan dan sebagainya, semisal itu. Ya, jawabannya adalah ketika kita pegang pendapat ulama dan kita tidak berniat untuk mencari yang paling mudah, tetapi menurut kita pada saat ini adalah inilah yang paling dekat dengan kebenaran, boleh silahkan, ya, karena kita mengetahui niat dalam hati kita, gitu. Kitalah yang tahu sama Allah lah. Jadi saya nggak akan bisa menjudge, oh Lukman nih, saya nggak bisa bilang, oh Lukman cuma 11 rakaat hawa nafsu, nggak bisa, karena saya juga nggak tahu, gitu. Karena cuma Allah yang tahu. Jadi berbuat maksimal aja. Tetapi niat dalam hatinya jangan lepas. Udah gitu aja. Husnuzon sama Allah, insya Allah diberikan petunjuk. Terima kasih Bang. Siap. Sama-sama, Masya Allah. Tanya kali ya, boleh kali ya? Soalnya Boleh. tadi gara-gara mendengar jawabannya Bang Panji. Di luar Kan negeri. tadi ada mazhab yang ini ya, ada mazhab yang intinya itu kita berjaga-jaga, berhati-hati, yang penting. Jadi kita ambil yang paling istilahnya, yang paling itulah supaya kita berhati-hati. Tapi masih banyak sekali kan pendapat-pendapat ulama itu, pendapat-pendapat ulama yang ala, yang bela, mazhab yang ini ataupun dan lain sebagainya. Tapi kenapa kalau kita menggunakan siang tadi yang cara berpikir yang berhati-hati ini, kita ambil cara yang berhati-hati, ya udah kenapa nggak semua ulama sepakat aja langsung kalau kita menyeragamkan gitu loh. Jadi yang paling berhati-hati ini yang paling aman, karena kan tadi ada juga cerita ada 60 tahun orang sholat tidak diterima karena siapa tahu karena itu gitu, ataupun yang tentang makanan tadi gitu. Bang Panji, mohon pencerahannya mungkin. Iya, baik. Ini kita bicara tentang ini ya, fikih ya, ragam fikih yang ada di dunia Islam. Ini perkara ya. Oh iya, I will, insyaallah. Alright. Ini perkara yang tidak mudah untuk dijelaskan. Karena kenapa sih para ulama itu berbeda pendapat? Oh, banyak faktor. Banyak faktor yang menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat. Salah satunya ya, bahkan para sahabat itu berbeda pendapat dalam suatu perkara. Contohnya seperti ini. Amr bin As dengan Umar bin Khattab, ya. Ketika itu mereka berdua dalam kondisi junub. Berdua nih bareng-bareng nih dalam kondisi junub. Lalu kemudian Nabi SAW pernah menyampaikan ya, pernah menyampaikan sesuatu kepada mereka bahwa sungguhnya ketika berjunub dan tidak menemui air, maka bisa bertayamum. Nah, Amr bin As ini lupa. Salah satu dari sahabat nih, Umar bin Khattab atau Amr bin As ini salah satunya lupa tentang hadis ini. Lalu kemudian Amr bin As itu nunggu sampai ada air, jadi belum sholat subuh sampai pagi, sampai fajar udah menyingsing. Lalu kemudian Umar bin Khattab itu yang dilakukan adalah berguling-guling di pasir, ya. Jadi berbandi junubnya itu dengan pasir. Lalu kemudian sampailah kepada Nabi. Nah, dua sahabat ini berbeda pendapat ketika tidak ada Nabi pada saat itu, ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah para ulama pun demikian, ya. Bahkan para sahabat itu ada yang lupa terhadap apa yang pernah disampaikan Nabi. Dan ulama pun demikian, ada yang mereka tidak memahami satu kaidah
ada yang para ulama pada saat itu memang belum memahami kaidah tertentu dan tidak sampai padanya riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, sehingga menjadi fatwa yang dia keluarkan menjadi berbeda gitu. Itu ada kayak misalnya contohnya gimana ya, bahasa kasarnya ada ulama-ulama ataupun para sahabat yang pada saat itu tidak ada di samping Nabi ketika Nabi nyampein hal tersebut, sehingga hal tersebut, pemahaman tersebut belum sampai kepada mereka. Dan analogi yang sama juga terjadi kepada para ulama. Para ulama ini kan di seluruh dunia tuh belum ada email-emailan, belum ada e-book, belum ada PDF sharing folder atau sebagainya. Untuk bisa memahami satu kaidah, satu hadis itu kan perjalanannya panjang. Bisa jadi ulama tersebut tidak sampai padanya ilmu tersebut. Gitu. Itulah kenapa salah satunya yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat para ulama. Seperti itu. Itu kalau dijelasin panjang lebar itu Hanif. Secara sederhana seperti itu. Secara sederhana sudah cukup tergambarkan, Bang. Tapi intinya apapun dari manapun sumbernya, kalau kita yakin itu cukup sahih gitu ya, berarti boleh-boleh aja ya. Tugas kita itu yang penting kita tetap mempelajari Islam dan mencari hidayah seumur hidup lah ya. Betul. Mungkin mendapat hidayah yang baru, ya udah kita tinggal update pengetahuan kita tentang Islam. Begitu ya, Bang? Yes. Luar biasa sekali, Bang. Terima kasih, Bang, pencerahannya. Sama-sama, Masya Allah. Lanjut, ada lagi mungkin Zaki nih biasanya. Atau yang mau menyimpulkan, wah udah tahu Bang, saya udah baca bukunya. Bagus, itu bagus. Tapi kalau belum baca pasti bingung. Atau nanti di minggu depan boleh nggak mungkin Fakih kali nyampein kaidah 1, kaidah 2 balik lagi. Nih kita udah sampai kaidah ke-14 nih. Pasti tambah terus kan agak berat nih. Kita review dulu. Review sedikit bisa nggak Fakih? Nyampein nanti Fakih. Nanti saya tetap ada. Siap. Bisa ya minggu depan Fakih ulang lagi kaidah 1, 2, 3 lah. Siap insyaallah. Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada manusia yang baik. Oh, thank you sweetheart. Ada lagi kalau enggak? Halo Haj, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mandi Gi. Enak tuh. Dikasih lope gini Bang. Gini Bang. Dikasih lope. Cukup ya, dari saya cukup insya Allah. Ada lagi kalau enggak? Udah mau maghrib nih teman-teman. Oh benar. Fajri mungkin. Apa? Ya nggak ada Pi. Siap. Wah, lagi di mana tuh Fajri? Di masjid Nurul Iman. Alhamdulillah insya Allah cukup ya untuk materi ke-13 dan ke-14. Ya, cukup insya Allah. Yang ke-14 benar tadi sempat ya kemudian perlu digarisbawahi juga, kemudian mungkin sedikit simpulan yang di kaidah ke-14 seperti yang disampaikan oleh Hanif, sebenarnya kaidah ke-14 ini sebenarnya menjadi kemudian tuntutan kita ya, dalam artian untuk terus belajar lah ibaratnya gitu. Makanya kan kemudian tarbiyah madalah hayah. Bahkan ketika bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan atau dalam keadaan apapun, harusnya kita terus kemudian mengkaji lagi ya ilmu-ilmu fikihnya dan lain sebagainya. Kita mungkin merasa Ramadan itu udah terlalu sering gitu, kemudian malah kita nggak mau belajar lagi mengenai ilmu-ilmunya, yang bisa jadi masih ada kekurangan dalam ibadah-ibadah kita. Atau amalan-amalan ibadah lainnya ya, seperti itu. Mungkin kita cukupkan aja. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmunya dan bisa lebih memahami dan tidak membuat kita kemudian putus mencari kebenarannya Allah ya, insyaallah. Allahumma amin. Kita cukupkan aja dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fiik. Terima kasih banyak Bang Panji. Fakih, Zaki, Aksor, Lukman, Ajri, Iqbal, Fajri udah tes kok ini dia nih. Udah Labib. Zaki Damar, siapa nih? Sorry, saya agak lupa. Ada yang Aksal, Bang. Apa? Ini Adanya tamu Aksal. spesial Bang sepertinya. Adanya Aksol. Iya. Penyusup Bang. Oh, penyusup. Dari SMA 10 ke SMA 4. Oh, siap, Masya Allah. Apa-apa. Mantap. Siap, siap. Masya Allah, udah azan ya. Pamit ya teman-teman ya. Makasih banyak ya. Alef ya. Ini Ya. Terima kasih banyak Bang Panji. Ya, Afwan. Nah, mudah-mudahan nggak bosan ya teman-teman ya. Jangan lupa dibaca Apa-apa. untuk kaidah berikutnya ya. siap. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oh, Terima kasih Sama-sama. teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman.